Oke, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Mungkin kalian akan menonton video ini di pagi hari. Kita temanya agak gelap-gelapan sekarang ya, karena Bapak rekamannya di malam hari supaya bisa fokus gitu. Jadi warna kuning itu bikin kalian fokus ternyata guys. Nah, kalau untuk sekarang belajar PJJ-nya ngelanjutin materi persamaan linear yang kemarin. Jadi kemarin kan kita udah belajar latihan soal persamaan linear ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa, ada yang masih belum paham. It's okay, nggak apa-apa. Nanti Bapak buatkan video pembelajaran persamaan linear lagi ya, pembahasan dari awal mungkin. Cuman untuk sekarang ini khusus mengisi pembelajaran jarak jauh untuk besok ya. Jadi kita akan belajar mengenai persamaan linear yang melibatkan perkalian distributif. Nah, sebenarnya perkalian distributif ini kita udah pernah belajar waktu pas kemarin perkalian aljabar. Jadi perkalian distributif itu adalah yang seperti ini bentuknya gitu. 2 dikali X dikurangi 3 dalam kurung gitu ya. Jadi ini nanti 2-nya dikali ke X, 2 juga dikali ke negatif 3. Kayak gitu sih. Atau kita kenal dengan perkalian pelangi sih Bapak nyebutnya gitu ya. Nah, ini apa nih? Oh my god. Nah, ini nih. Nah, ini adalah perkalian distributif ya. Yang disebut perkalian paling itu 2 dikali X, 2 jadi kali ke negatif 3. Oh, ini fitur baru ya, Oke, kita fokus lagi, balik lagi ke materi. Nah, jadi kita akan gimana sih cara ngerjain persamaan linear yang melibatkan perkalian distributif gitu. Oke. Yang pertama-tama kita kerjain dulu perkalian distributifnya. Kalian uraikan dulu nih perkalian distributifnya gitu ya. Jadi untuk cara pertama, tulis dulu di kanannya. Kalian uraikan perkalian distribusinya ya. Jadi kita coba kerjakan dimana 2, kita pakainya aja 2 dikalikan ke negatif X, negatif 2 dikalikan ke X, kemudian negatif 2 juga dikalikan ke negatif 3 gitu. Oke, kita coba ya. 5X kita tulis lagi terus dulu karena dia tidak dioperasikan nih. Kemudian kita tulis negatif 2 dikali X nih. Negatif 2 tadi dikali ke X, berapa hasilnya? Negatif 2X. Oke, kemudian negatif 2 dikalikan ke negatif 3. Berapa hasilnya? Ketika tanda negatif ketemu dengan negatif perkalian gitu ya, hasilnya akan positif. Negatif 2 dikali negatif 3 berarti positif 6 gitu. Kita tulis lagi sama dengan 3. Nah, dari sini kita tinggal kerjain persamaan linear biasa aja gitu. Jadi yang pertama kalian harus uraikan dulu perkalian distribusinya gitu. Diuraikannya ini yang negatif 2 dikali X dikurangi 3 gitu. Kalian uraikan dulu baru kalian kerjakan seperti biasa. Untuk selanjutnya kita tinggal pindah ruas aja gitu, menggunakan metode pindah ruas. Kalau Bapak sih lebih nyaman kalau si variabelnya itu ada di sisi kiri, di ruas kiri nih dari 5X sampai positif 6. Kemudian ruas kanannya cuman 3 aja. Jadi Bapak fokus untuk variabel itu ada di ruas kiri. Kemudian si angka atau koefisiennya dia harus pindah ke ruas kanan gitu ya. Ingat kalau pindah ruas yang awalnya negatif pindah ruas nih jadi positif. Yang awalnya positif kalau pindah ruas jadi negatif. Kalau misalkan kali pindah ruas jadi bagi. Kalau bagi pindah ruas jadi kali gitu. Nah, sekarang kita kerjain dulu nih. Ternyata ada yang bisa dikerjain. Yang bisa dikerjain apa? 5X dikurangi 2X gitu. Ingat, yang bisa dioperasikan itu kalau variabel dengan variabel lagi, kalau konstanta dengan konstanta lagi. Alias kalau huruf yang ada hurufnya nih, yang ada huruf dengan yang ada hurufnya lagi. Kalau misalkan angka doang dengan yang angka doang lagi gitu. Kita kerjain 5X dikurangi 2X, jadi kita dapat berapa? 3X ya. Kita tulis dulu positif 6 sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian kita pengen pindahin nih. Kan di ruas kiri udah dioperasiin, disederhanakan. Si 5X dikurangi 2X nya nih, dapat kita 3X. Kemudian
Bapak pengen kan kalau di ruas kiri itu cuma ada variabel aja, angkanya harus pindah ke ruas kanan gitu. Ya, berarti 3x-nya kita tulis dulu di ruas kiri. Oke, kita sama dengan 3-nya tulis karena dia tidak berpindah. 6-nya nih, 6-nya dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Lihat tandanya, awalnya tandanya positif. Kalau misalkan positif, berubah pindah ruas jadi berubah tanda ya, jadi negatif, atau yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan gitu. Ini jadi berarti negatif 6 atau dikurangi 6. Berarti 3x kita dapat 3x dikurangi 6 berapa? 3 dikurangi 6 berapa? Nih, kalau misalkan gambar garis bilangan ya, buat yang masih kesulitan, kita gambar garis bilangan. Bapak punya titik awalnya di 3 ya. 3 nih. Kalau berkurang dia arahnya ke kiri. Sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita tulis ya. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu. Berarti jawabannya adalah negatif 3 untuk 3 dikurangi 6 gitu, negatif 3. Berarti x-nya berapa? X sama dengan negatif 3 dibagi 3. 3 ini dari mana nih? Supaya mudah kalian tinggal ketika sudah jadi seperti ini persamaannya ya. Untuk mendapatkan x kalian tinggal bagi si angka ini dengan koefisien dari x. Angka ini negatif 3 dibagi dengan koefisien dari x apa? 3 gitu. Jadi dapat negatif 3 dibagi 3 gitu. Berarti x-nya berapa? Negatif 3 dibagi 3. Ingat, kalau misalkan ada pembagian negatif dibagi dengan positif, hasilnya akan negatif gitu. Negatif 3 dibagi 3 berarti hasilnya negatif 1. Nah, setelah ini kita membuktiin nih gimana caranya, apakah benar gitu ya. Untuk nilai negatif 1 ini dia memenuhi persamaan yang ini. Caranya kita cross check. Cross checknya gimana? Dengan substitusi balik gitu, memasukkan mengganti nilai x-nya dengan negatif 1. Kita coba ya. 5 x-nya kita ganti dengan negatif 1, kemudian dikurangi 2. Ntar kita agak pindahin ke kiri ya, ini kurang kayaknya mepet. Nah, negatif 2, terus kita ganti x-nya dengan 1 dikurangi 3 ini ya, kemudian sama dengan 3. Nah, gitu ya. 5 dikali negatif 1 berapa? Negatif 5 dikurangi, ini dalam kurung dulu. Berarti kalau misalkan 1 dikurangi 3 berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 berapa? Positif 4 ya. Nah, sama dengan berapa? 3 apa? Kayaknya salah ya. Oh, ini negatif 1, maaf, bukan 1 anak-anak. Sorry, kita ulang. Kita ulang ya. Bukan 1 ya, negatif 1. Sorry. Kurangi berapa tadi persamaannya? 3 ya. 3 sama dengan 3 gitu. Oke. Coba kita lihat. 5 dikali negatif 1 berapa? Negatif 5. Oke. Negatif 1 dikurangi 3 berarti negatif 4. Negatif 4 dikali dengan negatif 2. Berarti kita dapat negatif 4 kali negatif 2. Jadi positif ya. Jadi positif 8 sama dengan 3. Apa iya? Negatif 8 negatif 5 ditambah 8 itu negatif 3. Kita cek di garis bilangan buat yang masih kesulitan berhitung bilangan negatif dengan positif. Kita titik awalnya ada di berapa? Negatif 5 ya. 8 langkah ke kanan kalau penjumlahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ternyata kalau negatif 5 ditambah 8 itu 3 ya. 3 sama dengan 3. Berarti ini benar ya, memenuhi bahwa untuk x sama dengan negatif 1 dia memenuhi persamaan 5x dikurangi 2 dikali x dikali negatif 3 sama dengan 3 gitu.
Sekarang supaya kalian lebih paham, kalian coba kerjakan latihan soal di buku ya. Buku paket halaman 103. Soal 4 nomor 1 sampai 4 gitu. Sip ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.